gemes. Dan di antara semua adegan sadis, saya lebih suka adegan yang ketimpa lemari kabinet hingga berdarah-darah. Moncrot, ini saya nggak habis pikir sih. Benar-benar bikin saya lemes dan sungguh biadab buat yang sudah menulis part ini. Salam sinema, sahabat sinemalogi. The Torture Beranak Dalam Kubur adalah film horor yang disutradarai Hendry Kurniawan WD, yang dibintangi Savinas Nahyar, Dave Edward, Diding Boneng, Aida Mustafa, Rita Nasution, Rosita Simatupang, Veronica Sihombing, Ai Supratman, dan lain-lain. Film ini bercerita tentang Galuh yang diperankan Savinas Nahyar yang sedang hamil tua, ditinggal suaminya balik kampung ke Malaysia. Di rumah, Galuh sering merasakan hal-hal aneh dengan kandungannya. Rupanya dia menjadi korban santet yang dikirim Ki Samberjiwo yang diperankan Diding Boneng yang seringkali mengalami kegagalan. Hingga akhirnya Ki Samberjiwo menculik Galuh lalu menyiksa dan membunuhnya serta menguburnya hidup-hidup di dalam hutan. Rupanya takdir berkehendak Galuh beranak dalam kubur, namun sayang setelah dia melahirkan bayi kembarnya, nyawanya tidak tertolong dan arwahnya Galuh gentayangan mencari pertolongan demi menyelamatkan bayi-bayinya yang terkubur serta mencari tahu siapa dalang dari semua yang sudah menimpanya. Galuh menuntut balas untuk menghabisi para biadab. Kalian bisa membantu kami dengan klik tombol Super Thanks di bawah video. Kami akan sangat berterima kasih atas berapapun nominal saweran yang kami terima. Pertama, saya nonton film ini seorang diri di dalam bioskop yang seatnya berjumlah 199. Kedua, saya masih susah berkata-kata. Sudah berapa banyak pengorbanan atas usaha film ini agar mendapat slot tayang di bioskop-bioskop tanah air, walau nggak semua pelosok negeri dapat jatah. Ketiga, ketika saya tahu ada backstory yang lebih deep terkait betapa ada orang-orang yang memiliki passion terhadap perfilman, khususnya film horor, rasa-rasanya dunia ini nggak adil. Tapi keadilan itu tegak kokoh ketika saya bisa menikmati film ini seorang diri sambil nangis karena mereka lebih dulu mempersembahkan karyanya untuk ditonton oleh penonton, sementara saya satu karya pun belum ada. Apakah saya harus menua dulu seperti mereka? Kayak berusaha membangunkan saya dari sekedar bermimpi, mimpi untuk bikin film, khususnya film horor yang bisa ditonton di bioskop. Walau terkadang mimpi itu kadang redup, kadang benderang, memunculkan kembali passion of the Christ saya untuk kembali menghamba pada sinema. Film ini adalah bukti ironi industri perfilman anak negeri di saat orang yang benar-benar memiliki passion untuk bikin film dengan segala keterbatasan berhasil mendobrak. Salut untuk semua warga sinema yang terlibat dalam pembuatan film yang sangat terlihat sekali dibikin dengan hati. Saya sangat iri, ingin terlibat dan turut berbangga dengan karya ini. Sebagai penonton, kamu bakal menemukan vibes film yang akan membawamu kembali ke zona-zona nostalgia. Tapi sayangnya buat kamu penonton yang belum siap dengan komposisi hantu hologram, film ini nggak mungkin cocok buat kamu. Jangan heran kalau editing yang kasar, sangar dengan sound mixing yang kembang kuncup bakal sering kamu jumpai. Saya juga paham, pasti mulutmu yang jahat akan bilang, jangan-jangan film ini ngeditnya pakai CapCut ya, atau malah aplikasi editing video bawaan Windows. Pasti kayak gitu. Segala masalah perteknisan pasti bakal menjadi permasalahan. CGI yang amazing, kualitas gambar yang amazing, practical effect yang juga sangat amazing, make up dan wardrobe yang amazing, sinematografi yang totally amazing, sound yang amazing banget, hingga cerita dan skenario yang sangat amazing, dan kualitas acting yang juga sangat amazing. Dan yang paling super tentu saja semangat bikin film yang lebih amazing dari yang lain. The Torture Beranak Dalam Kubur sudah jelas memiliki tujuannya sendiri, yaitu memenuhi panggilan jiwa mengikuti suara hatinya untuk berkarya membuat film yang dibikin dengan susah payah, keringat, bahkan mungkin darah.
Harus menunggu 5 tahun untuk mendapatkan jatah tayang di bioskop adalah bukan hal yang biasa. Perjuangannya lah yang sangat luar biasa. Jujur saya menonton film ini sendiri, asik sendiri. Saya sibuk mencermati dialog demi dialog. Aneka percakapan tak seimbang antara karakter Galuh yang berbahasa Indonesia dengan sang kekasih Malik yang berbahasa Malaysia Inggris membuat film ini jadi lebih ringan dari film-film biasanya. Tentu saja saya tertawa, karena dramanya sangat drama. Apalagi saat kita dikasih suguhan flashback demi flashback yang diiringi dengan sound whoosh. Semakin memantapkan film ini. Kalau saya amati, segala drama yang terjadi di film ini benar-benar sangat receh. Bahkan saya sempat mikir, kayaknya saya pernah deh bikin dialog skenario yang kayak gini. Dialog yang kaku, benar-benar masih menggunakan bahasa tulisan, bukan bahasa lisan. Sungguh luar biasa skenario di film ini. Sangat sederhana. Bahkan acara minta nomor HP pun harus ditulis di lengan baju. Saya curiga pasti inspirasinya dari campur tangan produsernya. Film ini cukup praktis dalam bercerita. Setiap ada tanda tanya selalu ditambal dengan narasi baru yang bisa menutup rasa kebingungan. Baiknya kamu tonton sendiri. Bahkan sisi-sisi moralitas yang dituangkan di film ini sangat begitu kental. Kemunculan pemain figuran yang sering kali muncul nggak diduga-duga juga menjadi faktor kenapa film ini terasa dekat sekali dengan kita. Sangat relate dengan kehidupan kita. Setelah sibuk main throwback-throwbackan, film kemudian kembali ke lintasan awal. Melanjutkan tuturan kisah Galuh yang tersiksa. Rupanya kisah makin lama makin kemana, tapi enak untuk dinikmati. Teror santet yang tak kunjung kelar, kemunculan hantu kosmik istana bulan hitam, cambuk yang lebih dari Amarasuli, dukun sakti Mandra Sidul, dukun beranak peranakan Betawi, asisten dukun, tangan-tangan setan berkuku panjang, dan segala keastralan lainnya sangat-sangat menghibur. 91 menit saya benar-benar dibawa untuk ikut merasakan terkubur, menyaksikan mbak-mbak yang sibuk menerima paket teror yang terus-menerus. Puas rasanya. Hendry Kurniawan sebagai sutradara berhasil menghadirkan cerita yang menyentuh hati dan menarik perhatian penonton dari berbagai kalangan. Ya, salah satu bagian dari kalangan itu adalah saya. Selamat berbahagia buat kalian yang terlibat dalam pembuatan film ini. Saya yang biasanya jahat menghujat kali ini harus hormat dan ingat bahwa mencintai yang tidak setengah-setengah hasilnya bisa sangat luar biasa. Selama kita tahu bagaimana cara menikmatinya. Dan pada akhirnya saya bisa menyaksikan sesosok hantu yang bisa membekep manusia dengan bantal. Entah apa karena saking emosinya sama film ini, sebab dia nggak dapat jatah dialog. Belum lagi kemampuan saktinya dukun kisam berjiwa yang mendadak bisa breaking the fourth wall dan ngasih senyuman genitnya. Gemes. Dan di antara semua adegan sadis, saya lebih suka adegan yang ketimpa lemari kabinet hingga berdarah-darah. Moncrot. Ini saya nggak habis pikir sih. Benar-benar bikin saya lemes dan sungguh biadab buat yang sudah menulis part ini. Overall, film ini memang memiliki efek samping nggak bagus buat kamu yang memiliki zodiak Gemini dan Taurus. Tapi sangat cocok dengan kamu-kamu yang memiliki sio babi. Tapi disarankan buat kamu yang merasa suci, mending jangan nonton film ini. Hus, pergi sana. Demikianlah video reaksi dari film The Torture Beranak Dalam Kubur yang sudah tayang di bioskop. Silakan like, komen, dan subscribe kanal ini. Cek juga akun-akun media sosial Sinemalogi. Dan jangan lupa bersinema dahulu, berbahagia kemudian.